ibu imum dan seluruh perangkat desa. Begitu juga kepada seluruh gure-gure, ulun silun tuan baik yang agam maupun yang inang yang ka berhadir pada tempat yang mulianya. Oleh kemah nama sebut nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul di dayah ataupun pondok pesantren. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 30 Rajab. InsyaAllah mihana salah sehingga tanya memasuki tanggal 1 Sya'ban. Ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan dalam rangka menjelang Ramadan ataupun persiapan Ramadan. Mungkin persoalan Rajab kita tidak lagi membahas karena Rajab telah berakhir. InsyaAllah nanti malam kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan di mana kebiasaan para pendahulu-pendahulu kita ataupun ulama-ulama salaf, mereka menggapai ridha Allah dalam bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai masuknya Ramadan. Tentu saja dalam bulan Sya'bannya ada padum-padum peristiwa penting yang oleh umat Islam perlu diketahui bersama. Peristiwa penting pertama dalam bulan Sya'ban adalah peristiwa tahwilul kiblat, pemalingan arah kiblat, di mana disebutkan dalam kitab Madza fi Sya'ban. Kitab Madza fi Sya'ban ditulis oleh salah seorang ulama besar yang tinggal di Makkah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau meninggal tahun 2004 Masehi. Dalam kitab tersebut beliau menuliskan peristiwa pertama yang penting diketahui oleh umat Islam dalam bulan Sya'ban adalah tahwilul kiblat, pemalingan kiblat. Karena kita dah tepu bersama bahawa sebelum terjadi pemalingan kiblat, bahawa kiblat orang Islam walaupun ke Baitul Maqdis, Nabi menghadap kiblat Baitul Maqdis, sehingga oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah selalu melecehkan Rasulullah dengan kata-kata yang menyakitkan. Pusit pegah Islamnya ajaran baru, kiblat mentang hadap ke dehu kiblat kamu. Pu pegah ajaran Islamnya ajaran baru, padahal mentang sama lagi kamu, kiblat mentang hadap ke deh tempat suci kamu. Sehingga karena Rasul merasa tersinggung sabe-sabe dilecehkan oleh orang Yahudi, Rasulullah sering nekalan warah langit, harap-harap turun Jibril untuk menyampaikan wahyu bahawa arah kiblat telah dirubah. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah menyebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau wahai Muhammad selalu membolak-balik wajah kamu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan memalingkan kepada engkau kiblat yang engkau senangi, yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang hadaplah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram yang ada dalam Al-Qur'an ayat tersebut adalah Ka'bah. Jadi peristiwa penting pertama yaitu terjadinya pemalingan kiblat dalam bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa yang lain yang tak kalah penting yaitu raf'ul a'mal. Mana raf'ul a'mal, diangkat amalan manusia, yaitu pada malam 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang kebiasaan masyarakat kitanya pada malam-malam tersebut tak adakan kegiatan wirid yaitu membaca Yasin 3
3 kali. Jadi malam nisfu Sya'ban nasabah peristiwa penting iaitu gerafa amal, sehingga menyona dalam hadis yang lain disebut gerafa amal nasyid ba urah Senin dan urah Hameh nyan rafa amal secara mingguan. Jadi amalan manusianya na yang gelapor li para malaikat laporan mingguan dan na laporan tahunan. Laporan tahunan itu gerekap ubina amalan-amalan selama dalam 1 tahun, rekapitulasi amalan selama 1 tahunnya yang gelapor pada malam nisfu Sya'ban. Dan juga sebuah hal yang tidak kalah penting yang terjadi dalam bulan Sya'ban, yaitu turunnya ayat anjuran bersalawat yang dalam surat Al-Ahzab, yang ayat tersebut berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah mengagungkan derajat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan bersalawat. Bahkan bukan hanya Allah memerintahkan hamba, tetapi Allah juga bersalawat. Ini yang jarang berlaku pada amal ibadat yang lain. Ibadat salat Allah memerintahkan manusia melaksanakan salat, berzakat, berhaji, berpuasa. Tapi tidak pernah dijelaskan Allah juga melakukan puasa, berhaji, berzakat dan salat. Tetapi kalau salawat, Allah juga bersalawat. Walau cara Allah bersalawat mungkin agak beda, tetapi dalam pemahaman bahasa dalam ayat tersebut Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu 3 peristiwa penting yang harus diketahui oleh orang beriman apa saja yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, pemalingan kiblat, perubahan arah kiblat. Yang kedua, laporan atau rekapitulasi laporan amal hamba selama 1 tahun. Yang ketiga, yaitu diagungkan Nabi kita dengan diperintahkan bersalawat. Maka tidak berlebihan para ulama, bahkan bukan pendapat ulama, juga ada satu hadis yang berbunyi, kata Nabi, baginda Nabi bersabda bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan lun ke Nabi, Ramadan bulan umat lun. Para ulama menafsirkan apa maksud baginda Nabi dengan Rajab syahrullah. Maksud Rajab syahrullah bulan Allah, kerana arti kata mia bulan lain kerana tak Allah. Maksud penisbatan bulan Allah karena dalam bulan Rajab Allah memerdekakan hamba setiap saat dalam hitungan yang sangat banyak. Sehingga nasabah hadis Nabi, aksiru fi Rajab minal istighfar. Perbanyak kamu dalam bulan Rajab daripada istighfar. Karena dalam bulan Rajab Allah memiliki utaqa. Utaqaan kalimat plural, kalimat jamak dalam bahasa Arab yang artinya orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Jadi dalam bulan Rajab nak utaqa, nak urang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka, yang katanya tak istighfar dalam bulan Rajab berharap agar menjadi bahagian daripada orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Malah pernah lu baca dalam sebuah kitab ke pegah, ulama-ulama zaman cita-cita meninggal dalam bulan Rajab. Di antara lain yang Allah meninggalkan dalam bulan Rajab lagi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Muslim, perawi hadis, termasuk Imam Nawawi dan banyak sekali ulama-ulama besar yang meninggal dalam bulan Rajab karena kan sesuatu yang kebetulan. Memang selalu mereka berdoa dan berharap agar meninggalkan dalam bulan Rajab. Nya ke salah sebuah pakan disebut Rajabnya bulan Allah. Maka para ulama menulis bentuk-bentuk istighfar khusus yang kita baca dalam bulan Rajab. Ada Sayyidul Istighfar, na istighfar Rajab, yang lama Majmu' Syarif bina istighfar Rajab. Walaupun dia tak baca di luar bulan Rajab, tapi dalam bulan Rajabnya benar lebih spesial dan khusus lem.
Karena bulan Rajab adalah bulan di mana Allah nepa merdeka hamba daripada api neraka dalam hitungan yang sangat banyak. Maka kan bulan Allah. Sebagian ulama mengistilahkan bulan Rajabnya Syahruz Zar'i. Makna Syahruz Zar'i, bulan tak temibu, bulan tak cocok tanam, bulan tak tanam tanaman, tamuzuru. Adapun Sya'ban Syahru Sakyi Zar'i, bulan untuk menyiram tanaman yang kalau dah sibuk. Artinya kebaikan tanam mulai dari bulan Rajab. Ini salah satu hal yang dalam masyarakat tanya kadang-kadang keliru. Ramadan ini yang baru tanam kebaikan. Padahal kebaikannya tanam mulai dari Rajab. Rajab bulan temanam tanaman. Alian Sya'ban bulan untuk menyibu tanaman. Ramadan Syahru Hasadid Dar'i, bulan untuk memanen tanaman. Jadi kebaikan yang tak awali dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, tak tanam, tak siram, tak sibu, bulan Ramadan baru tak panen hasil. Jadi baru mudah tanya beramal kebaikan dalam bulan Ramadan ketika tak awali dari Rajab pun. Kan bulan Sya'ban baru tak awali. Dia tahu orang megang, orang si orang tut nanti malam minta Ramadan baru sibuk yang minta peci, yang minta sajadah, yang minta baju putih. Baru sibuk untuk rencana beramal. Yang minta Quran. Miawai hana. Maka ini tak awali dari bulan Rajab kelewat. Mungkin nak sisa cuma badum-badum jemtut. Yang sisa dari bulan Rajab ni tak manfaatkan. Miawai kepada murah hanaruh tak istighfar. Urangnya sampai di malam dah perbanyak istighfar. Mudah-mudahan di sisa orang Rajab tanya dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang utaqaullah, hamba-hamba yang Allah merdekakan daripada api neraka. Amin. Kemudian dalam bulan Sya'ban, yang bulan Rajab, bulan Sya'ban dia pegah oleh Nabi syahri, Sya'ban syahri. Sya'ban lah bulan lun. Bahkan Nabi nakun bulan lun karena dalam bulan Sya'ban Allah angkat derajat Rasul dengan turunnya ayat Al-Quran perintah bersalawat. Maka para ulama dalam bulan Rajab dia perbanyak membaca istighfar. Dalam bulan Sya'ban sebalik dia perbanyak membaca salawat. Yang dijelaskan dalam kitab-kitab tentang amal salafus salih, amalan para pendahulu-pendahulu yang saleh. Urangnya dalam beramal bulan Rajab diperbanyak istighfar, bulan Sya'ban diperbanyak salawat. Sehingga ada sebahagian ulama gepegat tamsilan, menyo istighfarnya ibarat mano, selawat ibarat memakai parfum. Maka tanya oleh mana agar mano tanya hasil ji sempurna pakai parfum. Jadi lebih banyak istighfar lagi ampun ba Allah, perlu selawat kena Nabi. Nasi ladum perlu selawat tok. Laki ampun dosa hana. Dosa bubuh aju selawat sampai bab babah, dosa sampai bubuh. Yang berarti dengan ibarat orang bobo parfum tok hana mano. Jadi orang bobo parfum tok mano hana be parfum geroi be ana mano taboroi kemekleh. Yang lebih gad mengat sempurna mano bi benar pakai parfum pi benar. Be mano tok ana ada bobo parfum, be bobo parfum tok ana mano. Maka me gaduh tam selawat menteng. Tapi hantam pernah bertaubat dari kesalahan dan dosa, han sempurna sid. Yang gad dosa yang kana ada peglih, yang sangkut dengan manusia adalah kemaah, nak cok hak gop tak zalimi, hak gop tak pulang, alian tak perbanyak selawat ke Nabi. Sehingga oleh para ulama naga pegat sabuh tamsilan dalam tasawuf katanya kena tak dengar istilah leheboh. Nya inti daripada tasawuf. Inti tasawuf leheboh pertama takhalli atau nasi orang baca takhliyah. Yang kedua tahalli atau tahliyah. Yang ketiga tajalli. Berarti takhliyahnya mentabuh makna secara harfiah tasudro, menanggalkan. Artinya makna takhliyah menanggalkan sifat-sifat yang tidak baik nali batanya. Tahliyah tahiyasi tacet. Ahwate hanale sifat hanagat batanya baru tahiyasi diri dengan sifat god. Dalam bulan Rajab bulan peglihra dari dosa. Nya ke inti tasawuf takhliyah, membersihkan diri.
Tipu-tipu yang nagot, dosa, sangkut paut dengan anak Adam. Jangan tak selesai mendum dalam bulan Rajab. Hingga kita bulan Syakban. Salah sabah hikmat dia perbanyak selawat dalam bulan Syakban. Karena untuk berharap atau sempena. Mudah-mudahan akhlak-akhlak yang good yang nabak diri Rasulullah. Bisa getanya bersifat dengan akhlak-akhlak tersebut. Yang tujuan daripada para ulama dia perbanyak selawat dalam bulan Syakban. Sehingga dia bertanya kalau tak pergelih dari sifat hanagat tahiasi dengan sifat-sifat yang gad, baru ketika kita dalam bulan Ramadan ibadat yang kita lakukan baru bertajalli. Apa makna tajalli? Pengertian tajalli bermakna nampak, jalak terang deh. Bertajalli Allah artinya apapun aktivitas ibadat yang kita lakukan terasakan kehadiran Allah. Kendu Allah mataule terasakan Allah memandang, memantau, gemurakabah, gemusyahadah tanya sabi-sabi. Nyan meyo ati kagle, meyo ati mentang mulabu mendosa, ana mungkin tanya bertajalli kepada Allah. Nyo kelam leh belinyo salah sabah hikmat giyu pula istighfar dalam Rajab untuk takhliyah. Dia perlu selawat dalam bulan Syakban untuk tahliyah. Ketika kita bulan Ramadan dan ibadat dengan khusyuk, katanya mampu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas ibadat kita. Kemudian karena dalam bulan Syakbannya adalah bulan untuk menggapai ridha Allah. Ada padum-padum hal yang perlu nak ingat lem agar kitanya memiliki ikhtiar ataupun usaha upaya untuk mencapai meraih yang namanya husnul khatimah. Karenanya bulan-bulan ibadat, bulan untuk pula ibadat. Nah padum-padum hal agar tanya udip kitanya jerah senilip. Mungkin hana manusia yang hana menginginkan jerah senilip. Hana arti tanya le materi udip tanya terkenal dituri mazhabnya na jabatan tapi mio di akhir hayat tanya hana taturi Tuhan. Hana berarti udip tanya kaya tapi mio di akhir hayat hana mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disebutkan dalam kitab tafsir oleh Imam Qurtubi dalam kitab beliau bahawa setannya diupayakan manusia mati dalam keadaan su'ul khatimah tidak pernah berhenti sampai di penghujung ajal. Teruk bak kena mati beuk tu teruk bak nyan li setan hana putus asa diusahakan untuk tanya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Disebutkan dalam kitab riwayat hadis dari Nabi bahawa setan ketika getanya sakaratul maut diperseruparo lagi rupa urang si agam dan urang si idam. Setan yang diperseruparo dengan urang si agam dibisik bak punyung tanya saat sakaratul maut. Nyo lun ayah gata. Lun sangat sayang dan cinta ke gata. Ada je gata tamati atas agama Yahudi karena hana agama yang lebih baik selain daripada agama Yahudi. Yang dibisik le iblis yang ibadarupara ngorong si agam. Alnya dibisik le iblis sirotut yang ibadarupara ngorong si inang. Gata hai anak long si kurang belun tinggal lang perut lun, lang rahim lun. Gata hai anak lun yahubut isusu lun ngenyan tajib, ngenyan tamudib. Lun sayang tak ke gata lun pingat nyobek tamati kecuali ada agama Nasrani. Karena hana agama yang paling baik kecuali agama Nasrani. Yang dua roh iblis yang diduk belah punyung roh unun thiro mirip dengan ayah tanya, belah punyung roh wi thiro mirip dengan orang si inang. Dibisik, dipengaruh tanya agar mati dalam keadaan su'ul khatimah naudzubillah. Jadi hana bosan-bosan teruk bak titik terakhir mantang diupayakan oleh iblis untuk direbut keimanan kita. Maka oleh ulama Imam Sufyan As-Suri beliau menjelaskan dalam kitab naput boh ikhtiar upaya usaha untuk meraih husnul khatimah yang katanya miokan inokan terpersiap
Hana je sebab Nabi nak pegah dalam hadis urang akan gepu mati oleh Allah menurut kebiasaan. Tanya gepu mati oleh Allah menurut kebiasaan. Menyo kelam kebiasaan hotel udip gaduh dengan game tengah dia mati cara menan-menan. Urang yang meratib dalam biasa dalam udip dia mati sekaruh mujak mupejak bermusabah walau hana bah musabah bak jaro. Yang kenyataan realita le tak kala nuranya rekaman ba YouTube dum hotel rekam urang saat kena sakaratul maut yang nampak kadang-kadang menurut kebiasaan getnya dalam masa udip. Maka butuh upaya ikhtiar. Di samping doa juga benar ikhtiar. Doa tanya abu meninggal dalam keadaan husnul khatimah sampai dalaki Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la tatim ajalana bi suil khatimah. Yang taboh sago doa. Yang ikhtiar upaya harus benar sih. Mungkin kan doa mentang tanpa ada ikhtiar. Naput boh ikhtiar yang ditulis dalam kitab untuk meraih husnul khatimah. Ini sebagai pelajaran untuk muhasabah kitanya masing-masing. Ikhtiar pertama iaitu menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqamah. Artinya iman danyo baik menjanjan tan atau baik sampai jik kegadah iman. Lagi ada kalian sebahagian syarat-syarat danyo yang kadang-kadang kagak tamang agama lain, kagadah iman, kagebah iman, jaga iman dengan istiqamah. Dan yang kedua ketakwaan, hanjit keimanan tok. Ada orang mengiman tok ke Allah tapi ketakwaan hana dijaga. Apa yang wajib oleh Allah hana dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah hana diperjiu. Jadi ikhtiar pertama untuk meraih husnul khatimah, jaga keimanan dan ketakwaan secara istiqamah. Apa makna istiqamah? Istiqamah adalah konsisten, artinya terus menerus, continue. Yang makna istiqamah. Istiqamahnya bahasa lain lurus. Hana cikok piro. Ketakwaan nayo hana cikok piro. Yang menjanna menjantan sari santut lagi naro. Gegari. Yang akan istiqamah. Bagaimana cara tungku menga istiqamah? Tak saboh cara istiqamah di samping getanyo berupaya dan berniat untuk istiqamah. Bersering baca doa la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang mandum jid insyaallah doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah baiklah ni persesat hati kamu ba'da id hadaitana oleh Nabi hidayah. Allah kagak hidayah katanya dari berokan hantana sembayang karuh dah sembayang. Dari berokon hana tayak but, kata tayak but tak ikut pengajian, kata tengok kana ilmu bacut kagelah mukero tu. Kana hidayah dari Allah. Dalake ya Allah la tuzigh baiklah ni bersesat oleh Nabi hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah dan Nabi rahmat dari sisi ron. Abad tanya memandung tak mudib dengan rahmat Allah. Ruh lain ibadat dengan rahmat Allah. Merempak syurga dengan rahmat Allah. Syurga dengan rahmat merempak. Kan merempak dengan amal. Sebabnya jelas dalam hadis riwayat Abi Hurairah. Abu Hurairah ni dengar ni pegah dari Rasulullah la yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Tidak dimasukkan akan salah seorang kalian ke dalam surga oleh amalnya. Kan amal yang beramal dalam surga. Tinggal sahabat ni tanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, drone lagi yang sit. Wala ana, lon lagi yang sit. Kan gara-gara amal tamal dalam surga. Illa ayataghammadani Allah bifadli wa rahmah. Kecuali Allah mencucurkan kepada lun karunia dan rahmat. Ditamang dalam surga gara-gara rahmat Allah, kan gara-gara amal. Cuman ingat kunci atau sebab untuk merumpa rahmat amal. Anjir si dia dak berah yang menan hana lu amai li, sembayang li dak puana ba ugai tengku. Lang hadis wahai Nabi kan gara-gara amal dalam surga. Mia mutama amai pi handatim, tak sembayang handatim puasa handatim mesebab menumpak rahmat pitan. Dum urang yang ka beramal golong pasti dalam surga, kulum yang handatim beramal be. Mesebab untuk menumpak rahmat golong nah. Jadi ikhtiar pertama untuk merumpak husnul khatimah, jaga iman danyo ada akidah yang benar. Yang kedua istiqamah dalam ketakwaan.
Sebab Nabi Allah dipegah oleh Nabi yang paling negalak amalan yang istiqamah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling negasih negalak oleh Allah adalah amalan yang adwam, terus menerus. Wa in qallat, meskipun sedikit. Ini dapat tacok sabuh kesimpulan, kan le amai yang penting, berterus menerus. Iran ini meratib leplu lega tasbih, leplu lega tahmid, leplu lega takbir lu semayang. Yang lebih banyak syair, yang mioi ni jaga tapi yang lebih galak Allah. Ketimbang 3 duk sirtu sehingga dengan 50 lusa 10 yang kahanali. Enggak mentang leplu lega. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, yang tapi rutin. Apa yang paling negalak oleh Allah berutin, yang kian istiqamah rutin. Dan menyatanya terjaga istiqamah fadilah rakyat dan nak ilmu begah pakan istiqamah dalam ketakwaannya salah satu kunci untuk meraih husnul khatimah. Yang dalam ayat yang berbunyi allazina qalu rabbunallah, orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kamu Allah, artinya iman ngaknya kabeh. Summastaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan getren malaikat saat sakratul maut, pegah-pegah oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kamu jangan khawatir dan jangan takut, jangan bersedih, kamu dapat kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Nyan salah satu keutamaan paling raya miatanya istiqamah dalam kebaikan. Ada hanasa pengon jid otomatik malaikat pengon. Maksudnya itu do ifoni doktor maksud corona pai pertama la ruang isolasi. Hanjit tambang mesti raur. Malaikat tu ya pengon danya saat kena mati. Gara-gara istiqamah. Kupu ya pengalian ni mai tayang surat tanah hunan. Mungkin kena mati, mungkin ikarat yang surat tanah. Ya malaikat ya pengon, pengai malaikat putra agak pegah alla takhafu wala tahzanu, baik temakut dan baik resah, baik sedih. Wa abshiru bil jannah, ron dapat kabar gembira menumpak syurga. Nyan agak pegah li malaikat saat menjelang sakaratul maut, hikmat atau faedah daripada kitanya istiqamah. Dan kitanya terus menerus dalam beramal, berbuat kebaikannya salah satu bentuk daripada amalan yang kata pubutnya diterima oleh Allah. Sebab kata ulama, inna min alamati kabulil hasanah al hasanah ba'daha. Termasuk tanda diterima perbuatan baik yang kata pubut bersambung dengan perbuatan baik yang lain. Maka kena gekun le urung tuha, haba urung tuha zamannya dari haba-haba langit tafsir. Bahkan urung tak na pubut kebaikan, tapi tidak kalan buat bro biana metun. Yang bisa jadi buat kebaikan yang kau pubutnya hendak diterima oleh Allah. Maka roh pubut buat bro. Kenai tanya dah kun mana tak agaknya urang jerah. Tak kebaikan tapi nak pubut. Tapi buat bro biana metun. Yang bisa saja buat kebaikan yang kau pubutnya hendak diterima oleh Allah. Sebab tanda diterima hasanah al hasanah ba'daha. Inna min alamati kabulil hasanah al hasanah ba'daha. Tanda diterima kebaikan na pubuk kebaikan olehnya. Artinya na berkesinambungan kebaikan sesudah kebaikan. Kemudian yang kedua sebagai bentuk ikhtiar untuk meraih husnul khatimah, yaitu berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Jadi dalam beramal tidak cukup hanya memperbaiki lahir saja, harus memperbaiki kedua-duanya. Memperbaiki lahir dan batin salah satu ikhtiar ataupun bentuk usaha untuk meraih husnul khatimah. Kenapa perlu memperbaiki lahir dan batin? Karena yang menjadi pandangan Allah sebenarnya adalah batin, bukan lahir. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahawa pandangan Allah bak hamba adalah batin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim.
Hari kiamat tidak bermanfaat harta, hari kiamat tidak bermanfaat anak, tidak mampu membela tanyo. Harta tidak mampu membela tanyo di sisi Allah kecuali orang yang pulang menghadap Allah biqalbin salim. Pemakna qalbin salim, hati yang selamat. Pertama, selamat daripada kufur. Kedua, selamat daripada nifak. Ketiga, selamat daripada akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Artinya pandangan Allah kepada hati, kan kepada amal zahir. Kemudian dalam ayat yang lain Allah memanggil nafsul mutmainnah, bukan jasad yang dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang mutmainnah. Tahu nafsu mutmainnah? Nafsu yang katenang, yang hanale, nafsu tanya mengumbar kepada maksiat, nafsu tanya hanale dikekang le hawa nafsu ataupun le hal-hal sifat-sifat yang hanagat dalam pandangan agama. Ini nafsul mutmainnah. Allah nehoi untuk kembali kepada hadrat Allah, nafsul yang mutmainnah. Kan lahir. Inilah yang menjadi dasar kenapa Imam Ghazali dalam kitab-kitab beliau seperti dalam Ihya, beliau menyebutkan bahawa kajian dalam fikih itu hanya sebatas kajian zahir. Maka ini kita ilmu hansip dengan fikih tu. Boleh benar ilmu tasawuf, leboh ilmunya tauhid, fikih, tasawuf, nyan ilmu fardu'in. Karena yang menjadi pandangan Allah batin, bukan zahir. Dan yang menjadi penilaian Allah yang akan kita ambil ganjaran balasan daripada penilaian tersebut, nilai daripada amal. Jadi mereka pegah secara hakikat, secara mendalam, yang ubebut yang tak puas ba Allah kan mengamai itu. Patra je tak puas ba Allah. Nilai daripada amal. Tanya nak ada puasa? Pandai puasa anda puas ba Allah. Puasa ketinggai idenya sih. Yang dah puas ba Allah adalah nilai daripada puasa. Kesabaran tanya dalam menghadapi hawa nafsu. Tiada sembahyang, keikhlasan, kekusyukan tanya dalam melaksanakan sembahyang. Nyan mandum yang dah puas ba Allah. Kan amal. Tapi nilai daripada sebuah amal nyan yang akan gebi ganjaran oleh Allah. Jadi mio amal tok tanpa bernilai, letat amalan tapi tidak berkualitas, yo ganjaran di hana sama lagi amalan yang sedikit tapi berkualitas. Maka tidak berlebihan kata Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, 2 rakaat sembahyang Abu Bakar dan urang-urang yang zuhudnya lebih hebat daripada dunia dan isinya. Kupu man sembahyang tok 3 rakaat tapi hati tanya hana fokus. Sembahyang orang zuhud, orang yang tidak terikat hati dengan dunia, walau 2 rakaat saja, sedikit secara kuantitas tapi kualitasnya baik. Karena yang dinilai adalah hati. Maka ikhtiar untuk mendapat husnul khatimah adalah harus bersungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Ino dalam doa iftitah. Kan mandum ada baca doa iftitah dari sembahyang. Cuma kadang-kadang ada depu makna, atau ada depu makna. Dapat dua-dua roh. Mandum na urang baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salati salatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati kematianku mandum milik Allah. Yang waktu tak aplikasi apa yang tak ucap dalam kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi persembahan tanya dalam beribadat kepada Allah tidak cukup secara zahir tu. Harus terus batin juga harus terpersembahkan kepada Allah. Ini ke pemahaman pakan Allah ne perintah dalam Al-Quran aqimus salah. Kan if'alus salah atau i'malus salah. Kira-kira apa beda hebohnya? Mia if'alus salah, kerjakan salat. I'malus salah, beramallah amal salat. Tapi Allah memerintah aqimu, tegakkan. Artinya salat itu harus ditegakkan, jangan asal dikerjakan. Kiban makna aqimus salah,
para ulama menafsir dalam kitab makna aqimus salah, hafizus salah bi huquqiha, hukukil zahirah wa hukukil batinah. Jaga sembahyang dengan menjaga hak-hak. Hak sembahyang na dua, na hak zahir, na hak batin. Hak zahir tutup aurat, suci tempat, suci tubuh, hadap kiblat. Yang hak zahir. Berwudu. Hak batin khusyuk dan hadir hati saat tanya sembahyang. Nyo katanya yang hana tanya saat sembahyang kadang-kadang jauh daripada kekhusyukan. Sembahyang yang tidak benar-benar ditegakkan tidak akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Janji Allah an-mubali. Allah ni janji dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Itu salat yang bagaimana? Salat yang benar-benar ditegakkan dengan menjaga hak-hak salat zahir dan batin. Sementara salat yang kita kerjakan kadang-kadang masih hanya sebatas salat secara zahir. Golomna menjaga hak salat secara batin. Bagi bancara waktu ada sembahyang bitim kusyuk. Nagpurno oleh salah seorang ulama salaf, Hatim At-Ta'i, kata beliau, ketika melaksanakan salat aku membayangkan seolah-olah berdiri di hadapan Kaabah. Umi ayah yang kali pernah ya umrah, na pernah nekalan Kaabah kan meri terasa lain ni sembahyang ke Kaabah dengan sembahyang di rumah. Meri melain kah? Nah meri melain. Jadi tabayang seolah-olah kita berdiri di hadapan Kaabah sementara di bawah telapak kaki kita sirat, jembatan yang ada di atas neraka. Sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, di belakang malaikat malakul mauti atau malik maut. Ilikut malik maut tengah gepelit tanya, ika Kaabah raunun surga, radwi neraka, iup sirat. Yang geyuk khayal, geyuk bayang saat kalau sembahyang dah bayang yang saat kitanya berdiri sebelum salat. Yang mudah-mudahan dengan fokus lagi yang akan bisa mampu menghadirkan khusyuk dalam sembahyang. Untuk khusyuk dalam sembahyang dari awal takbir sampai akhir, ada yang menjadi penolong atau untuk mendorong kitanya untuk khusyuk. Dan kita kan al-mu'in alal khusyuk, yang menolong atau khusyuk lain perkara tapi sangat sulit untuk terwujudkan. Itu lain perkara yang agar tanya mudah khusyuk dalam sembahyang. Pertama zuhud. Yang sulit tak ucap mudah tapi untuk tak aplikasi dalam hidup susah. Zuhud pun makna zuhud baik terikat ating dunia bacut. Payah. Kiban ukuran urang hana terikat ating dunia, otak kejak melipat batang dengan melipat mu hana beda. Yang tabit di. Yang mantang beda, yang melipat mu tidang. Itu yang biasa yang melipat un biru kan memu pi un biru melipat tidang bacut. Ya un merah yang berat dalam tidang. Oribe melipatnya ya hana tidang. Paling belum mabagop tu kan. Itu popeng gara. Anda cok punya un merah yang hana belum mabagop, cok keroi le. Yang berarti yang mantang lagi yang dalam nazu zuhud. Mamio syarat untuk zuhud susah tak? Susah untuk khusyuk sembahyang. Susah. Makanya urang saya ke sembahyang tinggal barang gadah menung kah? Karena barang gadah je sembahyang tinggal aja. Yang kedua anda tengok khusyuk dah dah. Anda mohon kunci Honda je sembahyang langsung tinggal je. Yang kedua untuk supaya memudahkan khusyuk, gepegah dalam kitab iaitu guyudawa wudu. Ya begitu sah dah. Mangen saat anjal tu wudu kah? Kamahadah. Hek untuk dia jaga wudu. Padahal ia badan gerotanya mudah. Tapi perasaan beuh bulut bajen ni saat bulut muka. Jadi makna lagi kan. Dawam wudu yang salah satu kunci untuk supaya kitanya mudah khusyuk dalam sembahyang. Kemudian yang kelima iaitu bersering berzikir. Yang bibir dah. Ni manleboh syarat untuk mudah khusyuk atau beul de mendung. Akak beda yang lagi bancara berkhusyuk sembahyang. Cik payah. Cuman Imam Ghazali nagebi sedikit motivasi ke katanya. Han gebi pesimis walau haitim khusyuk bak memandum sembahyang, tapi usahakan khusyuk bak leboh tempat lang sembahyang. Insyaallah mionan niat. Yang pertama usahakan khusyuk ketika membaca wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang artinya aku hadapkan wajahku
di hadapan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Baik waktu sang atakan aku hadap wajahku di hadapan Allah, tanya pikiran tengah holain, tengah ngawur holain anda fokus. Yang kan sama lagi lumpugat biasa bandingan meno. Itu kira-kira itanya tahu urang, tu tiro gusi atau tiro pimpinan daerah gehoi santri, hai najak kan apa le. Liutruk ke tanya pun meno napa le. Liutruk ke tanya ngang holain kira-kira ibu ngeh dia puan. Musilum long hoya biar kena jak tak biar napu pelai nak pegah bantruk kelum tengah lum nak pegah apa ngan ke api bala api ro lain tersinggung long muan tersinggung kan jadi baik sampai tanya dengan takun di ke Allah lun hadap wajah lun di hadapan Allah yang menciptakan langit dan bumi hati dia tengah ngawur lain maka Alim Ghazali usahakan berkhusyuk saat baca wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang kedua, usahakan khusyuk pada saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Mia sembahyang per rakaat berarti nak pega Fatihah. Pega baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang usahakan hadir ati. Baik ati dengan ngawur lain. Sebabnya pernyataan seorang hamba bahawa dia sedang membuat satu pernyataan di hadapan Allah bahawa hanya Allah saja yang dia sembah dan hanya kepada Allah dia memohon pertolongan. Baik tengah takunnya hati dengan lain. Tengah takun wa iyyaka nasta'in dengan bahasa jungutang pendat. Walaupun ditanya kaji ke adat laki bantu tetap manusia. Sebab ada yang hijuk manusia yang ada Allah hijuk tapi baik sampai tengah imarid li babah iyyaka nasta'in tengahnya ate tengah holain. Yang kelima usahakan khusyuk saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi pada duduk tahiyat. Kenapa penting menghadirkan hati saat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi? Karena itu memberi salam ke nabi. Nabi maksud nabi ini adalah Nabi Muhammad adalah perantara antara kita dengan Allah. Perantara antara makhluk dengan Allah hanya lain kecuali Rasulullah. Inilah salah satu hikmat kenapa ketika malam Mi'raj pada saat truk ulangit 7 Jibril hanya geikle ge pengen Nabi Muhammad. Hingga Nabi Muhammad tok yang tabo jengkai mio ge isu Jibril tutung menan ke perah dalam kitab-kitab riwayat tentang masalah Mi'raj. Salah satu hikmat inan adalah untuk menunjukkan bahawa wasilah perantara antara hamba dengan Allah hanya satu iaitu Nabi Muhammad hanya lain. Sehingga Jibril yang dampingi Nabi dari Makkah sampai Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai truk ulangit 7 selalu gedampingi tapi ketika geik pada sebuah tempat yang watuhnya lem hanya le gedampingi le Jibril. Jadi penting tabi salim ke Rasul dalam keadaan tanya huzur hati. Kemudian yang kelima, ikhtiar dan upaya untuk meraih husnul khatimah adalah kita senantiasa tak berdoa talake kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan nyokan sekaliber hamba-hamba biasa, para malaikat, para Rasulullah dan para nabi-nabi juga mendoakan. Yang mana disebut dalam surat Yusuf ayat Sirtosa yang Nabi Yusuf pernah nelaki bahawa Allah wa tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ya Allah niwafut lung dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bisalihin dan nususulun ura kiamat bermusabah sajan urung yang saleh. Jadi ikhtiar buno di samping berikhtiar dengan mempertahankan iman dan istiqamah dalam ketakwaan. Yang kedua berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. Yang ketiga juga kita harus senantiasa berdoa